Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Kali ini saya akan kembali membahas penggunaan objek simbol movie clip. Nah, pada video sebelumnya sudah pernah saya membahas bagaimana menggunakan objek movie clip. Kalau tidak salah itu dalam membuat animasi loading ya di bagian opening. Nah, kali ini secara khusus saya akan kembali memperjelas bagaimana proses pembuatan atau penggunaan objek movie clip. Nah, seperti apa animasi movie clip yang akan saya buat? Perhatikan. Nah, perhatikan di bagian pojok kiri atas. Nah, itu ada animasi yang terus berjalan berulang-ulang. Ya, bisa dikatakan loop ya, looping, terus berulang-ulang sampai tampilan ini ditutup ya. Nah, kalau kita perhatikan pada bagian timeline, di sini saya menghabiskan 50 frame ya. Dan di sini ada action stop. Jadi bisa dikatakan tidak ada pengulangan. Tetapi kenapa animasi ini bisa jalan terus? Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa bisa seperti itu. Oke, selain objek simbol movie clip, kali ini juga saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan fitur copy paste pada Flash. Nah, perlu diketahui kalau biasanya pada aplikasi itu dalam membuat objek atau melakukan duplikat objek, yang paling umum dilakukan adalah copy. Ya, klik kanan, copy, lalu paste, atau dengan shortcut Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, di Flash di sini ada fitur copy paste yang lain. Ya, jadi selain copy paste reguler yang pada umumnya, kita di sini bisa melakukan copy paste pada frame atau keyframe. Nah, jadi klik salah satu keyframe, kemudian klik kanan, di sini ada copy paste, kemudian ada cut ya, frame. Clear frame untuk menghapus frame, atau clear keyframe untuk menghapus keyframe. Nah, ini fitur copy paste frame yang tentu akan memudahkan kita dalam menduplikat atau menggandakan objek. Kemudian ada juga yang di layer. Ya, di sini kita pilih salah satu layer, kemudian klik kanan, ada copy, paste, dan cut layer. Nah, jadi semua fitur copy paste itu punya porsinya masing-masing ya, ada kegunaan di setiap contoh kasus. Nah, dalam contoh kasus kali ini saya akan menggunakan fitur copy paste frame. Nah, kenapa saya gunakan copy paste frame? Nanti saya akan jelaskan. Oke, sekarang kembali buka projectnya. Di sini saya akan membuka project halaman menu yang lagi satu ya. Nah, jadi yang ini sudah ada animasi. Ya, sudah ada animasinya seperti itu ya. Oh. Ya, ini. Nah, yang lagi satu ini belum ada. Nah, di sini saya akan menambahkan animasi yang seperti tadi ya. Oke, pertama di sini saya akan menambah layer di bagian atas di bawah layer action ya. Saya akan buat layer baru. Saya beri nama animasi clip ya. Ya, animasi clip. Kemudian karena di sini muncul bersamaan semua itu di frame 45, saya akan mulai di frame 45 ya. Saya buat keyframe F6. Nah, di sini saya akan buat teks dulu sebagai awalan objek ya. Saya akan buat teks dengan tulisan Microsoft Office. Ya, ini saya perbesar dulu biar lebih mudah. Ya. Ukurannya sekitar 18 poin ya. Microsoft Word, oke. Nah, kurang lebih seperti itu posisinya ya.
Oke. Nah, ini saya akan jadikan objek movie clip. Convert to symbol. Kemudian pilih movie clip. Namanya saya akan kasih nama di sini animasi clip ya. Animasi clip, kita bisa cek di library. Di sini ada objek dengan nama animasi clip ya, objek movie clip, namanya animasi clip. Nah, kita masuk ke dalam objek ya, objek movie clipnya. Kita lanjutkan proses editing di dalam objek movie clip. Double klik. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam objek movie clip. Ini keterangannya, dan di sini ada timeline baru. Ya. Kalau yang sebelumnya ini adalah timeline utama. Nah, sekarang kita masuk ke objek movie clip. Di sini ada timeline baru. Oke, di sini layer yang pertama, layer teksnya ya. Saya kasih nama layernya dulu. Teks. Saya singkat D-Word ya, DW ya. Nah, biar gampang, biar cepat. Nah, lalu saya akan buat layer baru untuk objek animasi logo Microsoft Word-nya ya. Itu konsep animasi yang sama di bagian intro yang saya buat. Nah, ini biar tidak saya buat dari nol, saya akan ambil di bagian animasi intronya ya. Nah, disinilah saya akan menerapkan teknik copy paste frame ya. Ini dia. Oke. Nah, perhatikan, karena di sini yang saya perlukan hanyalah bagian tertentu dari komposisi animasi ini, ya, tidak semuanya. Ya, saya hanya perlu di bagian ini ya. Nah, berarti di sini saya akan ambil objek yang di ukuran ini. Ya, ini berada di frame 65 dia. Nah, saya akan copy, saya akan blok dulu. Ya, blok keyframe-nya, lalu saya akan copy frame. Nah, kenapa copy frame? Agar ukuran dan posisi objeknya tetap sama seperti yang kita buat sebelumnya. Ya, yang saya cari di sini adalah ukurannya ya. Termasuk juga yang sudah jadi simbol ya, baik itu simbol grafik maupun simbol button ataupun simbol movie clip sekaligus. Nah, di sini kebetulan masih simbol grafik dia. Oke, ini saya copy frame. Lalu saya bawa di dokumen menunya. Nah, di sini pada layer yang baru ya, untuk paste frame-nya, klik keyframe pada keyframe yang kosong ya. Klik kanan, paste frame ya. Jadi otomatis nanti keyframe yang kita copy dari dokumen yang lain akan muncul di sini dengan setting yang sama beserta nama layer dan jumlah layernya. Nah, itu ya. Oke, di sini saya akan atur ulang. Saya hide dulu beberapa. Ini ada objek kotak. Ini tidak saya perlukan, saya hapus. Kemudian ini ada objek kotaknya. Ya. Oke, yang saya perlukan objek kotak yang bergaris ya, karena ini sedikit memakan waktu yang lama. Nah, ini akan saya modif dulu karena ini masih transparan. Nah, sebagai tambahan, kalau kita sudah menjadikan objek itu sebagai simbol, contoh misalnya ini simbol grafik ya, kita ingin memodifikasi ya, kita bisa lakukan itu dengan cara masuk ke dalam objek grafiknya ini ya. Di sini saya akan menambahkan area warna putih ya di sini. Nah, ini double klik masuk ke dalam objek. Di sini kembali kita jumpai status objek yang awal, yaitu shape. Nah, di sini kita tidak mengolah bentuknya. Saya akan menambahkan warna putih di sini ya.
Nah, saya pilih warna putih dulu. Lalu di sini saya akan gunakan tool Paint Bucket ya, Paint Bucket tool. Nah, saya akan arahkan di bagian yang kosong ini, yang transparan. Ya, seperti itu. Kalau sudah, kembali ke objek movie clipnya. Ya. Nah, ini sudah berisi background putih ya. Oke, ini sudah selesai, bukan selesai semuanya ya, selesai untuk objek ini. Saya akan hide dulu sementara. Nah, kemudian saya akan ke kotak ini. Nah, kotak ini kita atur dulu ukurannya biar sama dengan kotak yang di bawah. Ternyata belum sama. Oke. Nah, saya akan resize dulu kira-kira sekian ya, seperti itu. Nah, ini perkiraan ya, kita gunakan align ya, seperti itu. Ini saya atur 30 saja. Rupanya terlalu kecil ya. Saya atur 32 dan ini 32 ya, 32 kali 32. Nah, lalu kotak yang di atasnya, nah ini juga saya akan atur ukuran yang mendekati sama ya. Kita atur 32 kali 32 ya. Ini cara aman kalau ingin meresize ya. Nah, saya bisa menentukan angka itu karena saya sudah lakukan eksperimen ya, ukuran yang tepat. Jadi bisa lebih cepat dalam mengerjakan ya. Nah, rupanya ini masih belum, saya perbesar lagi ya. Ini masih belum pas ya. Oke, ini 34 mungkin. Ya, atur align ya, seperti itu. Oke, objek kotak sudah sama, tinggal sekarang text W-nya. Saya akan atur kurang lebih sekian. Ya. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang ini akan saya geser ke sebelah kiri ya. Oh, sorry. Nah, ini perlu diseleksi bagian layarnya ya. Oke, kurang lebih sekian. Nah, ini posisi berhentinya ya. Oke. Di sini saya akan buat animasi logo ini muncul. Pertama, saya buat keyframe di 10 ya. Saya gunakan interval yang sama seperti sebelumnya. Buat keyframe. Nah, ini kenapa langsung ada twinning yang aktif, karena pada saat copy frame tadi, ini memang sudah dalam keadaan aktif twinningnya. Nah, jadi biar tidak bingung ya, saya matikan dulu twinnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan buat keyframe. Ya, kemudian di 20 ya. Nah, di sini juga perlu dihilangkan ya. Kita atur ulang lah. Oke, untuk objek yang ini nah, di sini saya hanya perlu memunculkan huruf W dan kotak birunya saja. Jadi kotak bergarisnya saya akan hapus. Ya, seperti itu. Oh, sorry. Ini clear keyframe ya.
Nah, seperti itu. Nah, di sini saya geser ke kiri ya. Nah, ini biar cepat pergerakannya. Di sini saya menggeser objek, menahan tombol shift dan menekan tombol panah ya di keyboard. Nah, jadi perpindahannya lebih jauh. Oke, di sini saya pindahkan, anggap ini step ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, 4 step lah. Tambah lagi 1 ya. Nah, di sini saya atur ini classic twin, ini shape twin. Dan tidak lupa dengan pengaturan edge-nya 100, kemudian ini juga 100. Ya, biar ada pergerakan dinamis ya. Nah, di sini saya atur transparansinya alpha. Kemudian huruf W-nya juga color effect alpha. Ya, seperti itu ya. Kemudian di sini classic twin, shape twin dan classic twin. Ya. Oke, ini saya perbesar lagi ya. Nah, di sini konsepnya sama seperti animasi bagian intro opening. Jadi ini seperti terbuka dia, seperti buku terbuka. Saya akan geser huruf W-nya. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini juga saya atur dengan distort ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, tambah lagi dikit ya. Ini saya atur ke kiri. Oke, kurang lebih sudah pas. Nah, lalu kotak bergaris saya geser juga ke kanan. Ini geser 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tambah lagi 1 ya, oke. Nah, seperti itu. Tidak lupa juga pengaturan edge-nya 100. Ya, ini jangan sampai dilupakan ya. Kalau ingin gerakannya dinamis. Oh, ya, sip. Oke. Nah, bagian ini sudah jadi. Nah, lalu teksnya ya. Teksnya kita geser ke kanan sedikit. Teksnya ini mulai di frame 20 berarti. Nah, karena laju animasinya lumayan panjang ya, saya tambahkan dulu framenya untuk animasi logo ini sampai kurang lebih 160 lah. Saya tambahkan frame. Oh, ini rupanya masih aktif twinningnya, kita remove dulu ya. Nah, sekarang fokus di teks. Nah, oke, untuk teks saya akan geser sedikit. Nah, oke, ini posisi akhirnya ya, ketika muncul. Saya jadikan grafik dulu. Convert to symbol, grafik, ini saya kasih nama TW ya, text word artinya. Sama seperti di layarnya. Kemudian intervalnya juga saya samakan 10 frame. Ya, kemudian ini saya geser 1, 2, 3, 4 ya.
kurang lebih sekian ya. Nah, kemudian ini saya berikan efek alpha juga. Tidak lupa kita jadikan classic twin, lalu edge-nya 100 ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini saya perpanjang frame-nya sampai kurang lebih 80 ya. 1 2 3 4 ya. 80 saya buat keyframe, dan di 90 saya buat keyframe. Nah, di sini dia kembali masuk ke dalam ya. 1 2 3 4 ya. Ya harus dihitung ya biar pas antara titik mulai dan titik berakhirnya. Ya, ini jalan pulangnya dia ya. Ini saya atur alpha, kemudian ini aktifkan twinning-nya, classic twin, lalu is-nya 100 ya. Oke, di sini dia masuk kembali, di sini dia muncul. Nah, setelah itu teks yang lagi satu ya, saya buat layar dulu. Di sini saya kasih nama teks itu animasi multimedia interaktif ya, TMI itu ya, biar cepat saya singkat. Oke, di sini mulai di frame 90 berarti. Nah, saya akan gunakan teks yang sama dengan warna yang sama. Oke, saya ketik dulu multimedia ya. Interaktif. Kita atur align-nya biar pas. Nah, di sini biar mulainya sama, saya geser dulu ya, biar tahu ukuran, bukan ukuran ya, posisinya maksudnya. Ya, oke, biar pas. Jadi ini kita mulai dari 90. Nah, ini jadi movie clip dulu. Bukan movie clip, ini jadi simbol grafik. Simbol grafik dengan nama teks TMI ya, sama dengan layar. Lalu di sini intervalnya sama 10 frame juga. Ya. Nah, ini jaraknya sama juga ya. 1 2 3 4. Ini transparan, efek alpha, lalu aktifkan twinning dan is 100 ya. Nah, ini jalan pulangnya juga sama ya, buat keyframe di frame 150. Nah, seperti itu ya. Ini juga sama. Oke. Create classic twin, kemudian is 100. Nah, seperti itu ya. Oke. Sepertinya sudah cukup. Nah, kalau sudah selesai, kita keluar dari objek timeline movie clip ini ya. Kembali ke scene 1. Ya, kita kembali ke timeline utama. Oke, kita coba dulu save test movie. Ya, perhatikan yang pojok kiri atas. Ya, seperti itu ya. Ada yang kelupaan. Nah, rupanya jalan kembali untuk logonya kurang ini. Kita masuk lagi ya. Nah, di sini hampir saya lupa. Oke, nah ini yang saya maksudkan ya. Jadi di sini saya akan kembali melakukan copy paste frame. Nah, di sini saya akan buat keyframe dulu di bagian frame akhir. Ya.
Nah, saya akan copy frame yang di copy keyframe ya, copy keyframe yang di frame 10. Klik kanan, copy frame. Biar saya tidak lagi membuat animasi yang seperti ini. Ya. Jadi kita bisa copy keyframe yang sudah ada. Kita blok sesuai dengan jumlah frame-nya, paste frame. Ya, seperti itu. Tinggal di sini aktifkan Classic Twin, Shape Twin, Classic Twin. Dan di sini atur ease-nya masing-masing ya, 100. Ya, jadi dengan copy frame ini memudahkan kita untuk menduplikat objek yang sebelumnya kita sudah buat ya di keyframe lain. Tetapi kita perlukan juga di bagian keyframe yang baru. Nah, biar tidak buat dan hasilnya nanti biar sama ya, copy frame. Ya, di sini juga saya copy frame, jadi biar tidak lagi membuat ya, paste frame. Ya, di sini juga sama ya, outnya sudah 100. Ya, oke. Oke, kembali ke timeline utama. Kita save test movie lagi. Nah, perhatikan yang pojok kanan, bukan pojok kiri atas. Ya, seperti itu. Nah, itu objek animasi movie clip ya. Jadi pertama saya jelaskan kembali kenapa saya menggunakan objek movie clip di sini. Nah, pertama objek movie clip itu adalah objek yang memiliki timeline sendiri. Ya, simbol movie clip itu punya timeline sendiri sehingga bisa terus berjalan atau bergerak tanpa terpengaruh dengan timeline yang lain. Nah, seperti contoh ini, timeline utama saya di sini hanya sampai frame 50. Nah, ada action stop jadi berhenti. Sudah tidak ada pergerakan lagi. Tetapi saya ingin ada animasi yang jalan sendiri. Ya, biar tidak saya memperpanjang frame yang ini atau mengubah komposisi keyframe yang sudah saya buat pada timeline utama. Disinilah kita menggunakan objek simbol movie clip. Ya, dengan objek simbol movie clip, kita bisa membuat komposisi animasi yang baru tanpa harus merusak atau mengubah komposisi animasi yang ada di timeline utama. Ya, jadi bisa dikatakan objek simbol movie clip ini sifatnya standalone ya, berdiri sendiri. Ya, karena dia punya timeline sendiri ya. Nah, itu kalau nanti ingin menambahkan animasi tanpa harus merubah konsep atau komposisi frame yang sudah dibuat. Ya, kalian bisa bayangkan kalau misalnya di sini saya membuat animasi yang baru tanpa menggunakan objek simbol movie clip, ya berarti kita bisa hitung. Saya di sini menghabiskan 180 frame ya. Berarti ini harus saya geser satu-satu. Nah, ini makan waktu yang lama lagi ya, ruwet. Ya, belum lagi kalau misalnya ternyata tidak cocok ya kita harus kembali lagi ke setting awal. Wah, ribet ya. Nah, itu jadi dengan objek movie clip kita lebih mudah untuk mengatur animasi yang mana yang berhenti dan mana yang berjalan. Dan satu lagi dalam penggunaan copy paste ya. Jadi kenapa tidak copy paste layer mungkin? Nah, karena di sini saya hanya membutuhkan objek di satu bagian komposisi animasi saja ya. Tidak semuanya. Kalau misalnya saya ingin membuat animasi yang sama dengan ukuran yang sama dan tata letaknya sama, ya saya akan melakukan copy layer. Ya, karena di sini ada penyesuaian, harus saya ubah lagi ukurannya agar tampak lebih kecil dan polanya juga berbeda. Ya, jadi saya hanya perlu membutuhkan objek atau ukuran objek di satu bagian saja. Maka itu saya menggunakan copy paste frame. Nah, semoga bisa paham ya penggunaan objek movie clip dan sekaligus teknik copy paste frame. Oke, silahkan dicoba untuk projectnya.